Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita kembali di pertemuan ke-8 mata kuliah Etika Pengembangan Masyarakat. Nah, pada materi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pekerjaan sosial. Nah, sebelum kita memulai materinya, kita awali dulu pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tersebut apa yang kita pelajari berikan manfaat bagi kita semua. Yang pertama adalah pengertian pekerjaan sosial. Nah, kenapa di sini kita perlu membahas mengenai pekerjaan sosial? Karena kita tahu ya, dalam sebuah lingkup masyarakat, kelompok masyarakat, kita sering menjumpai terdapat individu yang mereka memiliki hambatan untuk mengakses sumber daya kehidupan mereka, sehingga mereka mengalami berbagai masalah sosial, sehingga diperlukan peran para pekerja sosial secara profesional untuk membantu mereka keluar dari berbagai masalah sosial yang dialami. Nah, di sini ada pengertian dari pekerjaan sosial menurut Zastrow 1999 bahwa pekerjaan sosial merupakan aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, sebenarnya pekerjaan sosial itu adalah sebuah profesi kemanusiaan yang sudah lahir atau sudah ada cukup lama gitu, sekitar tahun 1800-an. Nah, pekerjaan sosial ini terus mengalami perkembangan sejalan dengan tuntutan perubahan dan aspirasi masyarakat. Tapi, seperti halnya profesi lain, seperti misalnya guru atau dokter, fondasi dan prinsip dasar pekerjaan sosial itu tidak mengalami perubahan gitu. Jadi, tetap ada fondasi-fondasi yang dasarnya gitu. Nah, pekerja sosial itu juga berbeda dengan profesi lain, misalnya dengan psikolog atau psikiater gitu. Nah, misalnya sebagai contohnya, pada saat mengobati pasien gitu, biasanya seorang dokter itu kan hanya memfokuskan perhatiannya pada penyakit pasiennya saja. Nah, saat menghadapi klien, bedanya di sini, seorang pekerja sosial itu tidak hanya melihat klien sebagai target perubahan, melainkan harus mempertimbangkan lingkungan atau situasi sosial di mana klien tersebut berada. Selanjutnya adalah tujuan dari pekerjaan sosial. Kita tahu bahwa mandat utama dari profesi pekerja sosial adalah memberikan pelayanan sosial baik kepada individu, kelompok, keluarga, maupun masyarakat yang membutuhkannya sesuai dengan nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan profesional pekerjaan sosial. Nah, tujuan dari pekerjaan sosial sendiri ada 4. Yang pertama, memperkuat kemampuan klien untuk memecahkan masalah dan mengembangkan diri. Dalam praktek pekerjaan sosial, orang yang ditolong itu biasanya disebut klien, dan tujuan utama dari pekerjaan sosial itu tentu saja menolong klien yang mereka sedang mengalami patologi sosial untuk keluar agar mereka dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi dan bisa mengembangkan diri mereka. Yang kedua adalah mengembangkan sistem yang dapat menyediakan sumber dan pelayanan yang lebih efektif gitu. Jadi, yang diperbaiki dari seorang pekerja sosial itu tidak hanya individunya atau tidak hanya kliennya saja, tapi juga mengembangkan sistem yang bisa menolong dan dapat menjadi sumber kekuatan dari klien agar bekerja lebih efektif.
Yang ketiga adalah menghubungkan klien dengan sistem yang dapat memberikan peluang penyelesaian masalah. Nah, kita tahu bahwa seseorang yang mengalami masalah sosial itu salah satu penyebabnya mungkin dia tidak bisa mengakses berbagai sumber daya gitu. Jadi salah satu tujuan pekerja sosial di sini adalah menghubungkan klien baik individu, keluarga maupun masyarakat dengan sistem yang bisa memberikan peluang bagi mereka untuk menyelesaikan masalah gitu. Misalnya klien tersebut mengalami kemiskinan, tentu saja peran pekerja sosial di sini adalah menghubungkan klien atau masyarakat dengan sumber-sumber ekonomi. Nah, yang keempat adalah mengembangkan kebijakan sosial. Oke, selanjutnya adalah pendekatan social treatment. Nah, profesi pekerjaan sosial itu mendorong pemecahan masalah dalam kaitannya dengan perubahan sosial, pemberdayaan, terus juga perbaikan dalam masyarakat gitu, menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial. Nah, pekerjaan sosial itu melakukan intervensi pada situasi di mana orang-orang itu berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, di dalamnya itu harus memuat prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan. Itu menjadi prinsip yang sangat penting bagi seorang pekerja sosial. Nah, secara garis besar, ilmu dan metode penyembuhan sosial atau social treatment pekerja sosial itu terdiri dari dua pendekatan, yaitu pendekatan mikro dan pendekatan makro. Lalu, apa yang dimaksud dengan pendekatan mikro? Nah, di sini pendekatan mikro itu merujuk pada berbagai keahlian pekerja sosial untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh individu. Bisa juga keluarga ataupun kelompok. Nah, masalah sosial yang dialami itu umumnya itu berkenaan dengan problematika psikologis seperti misalnya stres, depresi, hambatan untuk menyesuaikan diri, atau dia kurang percaya diri, atau keterasingan, dan lain sebagainya. Nah, di sini dua metode utama yang bisa diterapkan oleh pekerja sosial dalam settingan mikro ini adalah terapi perseorangan atau casework dan terapi kelompok atau group work yang di dalamnya melibatkan berbagai teknik penyembuhan atau terapi psikososial seperti misalnya dia ada terapi yang berpusat pada klien atau biasa disebut dengan client center terapi, bisa juga dengan terapi perilaku atau juga bisa dengan terapi keluarga atau family terapi dan melalui terapi kelompok atau grup terapi. Sedangkan pendekatan makro adalah penerapan metode dan teknik pekerjaan sosial dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat dan lingkungannya. Jadi sudah berbentuk sistem sosial. Contohnya, misalnya keterlantaran, kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan eksploitasi sosial. Nah, terdapat 3 metode utama dalam pendekatan makro ini. Yang pertama adalah terapi masyarakat atau community work. Itu populer dengan nama pengembangan masyarakat atau juga disebut dengan community development. Nah, pusat perhatian pada pengembangan masyarakat itu biasanya adalah orang-orang dan sumber-sumber masyarakat yang berada di dalamnya atau sumber lokal gitu. Contohnya program-program pengembangan masyarakat itu ya misalnya peningkatan usaha ekonomi produktif atau kelompok usaha bersama, kredit mikro, itu adalah contoh-contoh konkret dari penerapan metode pengembangan masyarakat. Selain itu juga bisa dengan metode terapi kelembagaan dengan manajemen pelayanan kemanusiaan. Terus juga yang terakhir
adalah dengan cara analisis kebijakan sosial. Nah, contohnya kalau analisis kebijakan sosial itu dia lebih mempengaruhi ke sistem masyarakat ya yang akan dibantunya. Misalnya berkaitan dengan jaminan sosial, pemerataan pendapatan, itu contoh-contoh konkret dari pendekatan analisis kebijakan sosial. Nah, dari ketiga metode tersebut, community work, institutional therapy, dan analisis kebijakan sosial, itu sebenarnya juga merupakan dua praktek pekerjaan sosial. Kalau terapi masyarakat, community work, dan terapi kelembagaan itu termasuk pendekatan pekerjaan sosial dalam praktik yang langsung, direct practice gitu. Karena kalau community work dan terapi kelembagaan itu biasanya pekerja sosial itu langsung bersentuhan dengan kliennya. Tapi kalau analisis kebijakan itu merupakan metode pekerjaan sosial dalam praktik tidak langsung atau indirect practice. Karena kalau kebijakan sosial itu kan seorang pekerja sosial itu tidak langsung berhubungan dengan kliennya ya, karena dia lebih berhubungan dengan perubahan sistem yang berlaku di masyarakat. Jadi bisa disebut dengan indirect practice. Selanjutnya adalah keberfungsian sosial. Jadi, fokus utama pekerjaan sosial itu kan tadi adalah meningkatkan keberfungsian sosial melalui proses intervensi yang bertujuan atau bermakna. Nah, keberfungsian sosial ini merupakan sebuah konsepsi penting bagi pekerjaan sosial. Dia merupakan pembeda antara profesi pekerja sosial dengan profesi yang lain. Nah, keberfungsian sosial itu merupakan resultan dari interaksi individu dengan berbagai sistem sosial di masyarakat. Misalnya sistem pendidikan, sistem keluarga, sistem politik, sistem agama, sistem pelayanan sosial, dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Soeharto dalam bukunya mendefinisikan keberfungsian sosial itu sebagai kemampuan orang, individu, keluarga, ataupun kelompok, dan masyarakat, dan sistem sosialnya seperti lembaga dan jaringan sosial dalam memenuhi atau merespon kebutuhan dasar, menjalankan peran sosial, serta menghadapi goncangan dan tekanan. Contoh misalnya status seorang ayah gitu di lingkungan sosial kita biasanya seorang ayah itu punya peran sebagai pencari nafkah, melindungi dan membimbing segenap anggota keluarganya. Nah, seorang ayah itu bisa dikatakan dia berfungsi sosial dengan baik di lingkungan kita apabila ia mampu menjalankan peran tersebut sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarganya. Sebaliknya, bila seorang ayah itu yang karena suatu sebab bisa dia karena sakit atau mungkin dia di penjara atau mengalami disabilitas sehingga dia tidak mampu menjalankan perannya sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga, maka dia dikatakan tidak berfungsi sosial atau mengalami disfungsi sosial. Nah, itu contoh-contoh mengenai keberfungsian sosial. Selanjutnya, secara umum, pekerja sosial itu dapat berperan sebagai fasilitator, mediator, atau pendamping, perencana, atau juga bisa sebagai pemecah masalah. Nah, kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan dan meningkatkan keberfungsian sosial itu dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial. Yang pertama, strateginya adalah meningkatkan kemampuan klien dalam menghadapi masalah yang mereka alami. Yang kedua, bisa juga dengan menghubungkan dengan sistem untuk memperoleh berbagai sumber pelayanan dan kesempatan. Yang ketiga, dengan cara meningkatkan kinerja lembaga sosial dan juga bisa dengan mengembangkan kebijakan yang mendorong
terwujudnya keadilan sosial. Selanjutnya, sebagai sebuah profesi, pekerjaan sosial itu punya model dan pendekatan yang khas dalam menghadapi permasalahan sosial yang ditanganinya. Nah, sebenarnya terdapat banyak sekali model praktek pekerjaan sosial yang bisa diterapkan baik untuk setting individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Tapi di sini saya hanya akan membahas mengenai pendekatan berbasis kekuatan klien atau strengths model. Nah, kalau pendekatan berbasis kekuatan klien itu menekankan bagaimana memobilisasi sumber internal dan eksternal yang berada di sekitar klien. Artinya di sini tujuan utama dari model kekuatan atau strength model ini adalah untuk menjamin bahwa pekerja sosial itu sangat memperhatikan kekuatan-kekuatan klien selama proses asesmen dan intervensi gitu. Nah, fokus dari model ini itu lebih menekankan pada bagaimana menggali dan memobilisasi sumber-sumber yang terkait dengan klien gitu, baik sumber internal yang ada di dalam diri klien sendiri maupun sumber eksternal yang berada di lingkungan sekitar klien. Nah, dalam penerapannya gitu banyak pekerja sosial yang terlalu menekankan pada kelemahan klien ketimbang kekuatan yang dimilikinya, karena asumsinya kalau dia membutuhkan pekerja sosial itu berarti dia akan mengalami masalah sosial. Nah, banyak orang atau banyak pekerja sosial itu yang hanya berfokus pada kelemahannya saja gitu. Dia tidak berfokus pada kekuatan yang dimiliki oleh klien tersebut. Maka di dalam buku Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat, ada pendapat dari Malusio menyarankan agar fokus pendidikan dan praktik pekerjaan sosial itu diubah dari pendekatan masalah atau dia berfokus pada patologi sosialnya ke pendekatan yang berbasis pada kekuatan klien yang memperhatikan sumber, potensi kemanusiaan, dan lingkungan klien. Nah, model ini juga bisa diaplikasikan dalam praktik pekerjaan sosial dengan tipe klien yang perseorangan, kelompok, maupun masyarakat dalam setiap proses pertolongannya, mulai dari asesmen sampai dengan proses evaluasi. Nah, model pendekatan berbasis kekuatan klien ini sangat berkaitan erat dengan konsep pemberdayaan atau empowerment gitu, karena seperti yang kita udah pelajari di pertemuan awal-awal bahwa empowerment itu adalah atau pemberdayaan itu dia menekankan pada bahwa masyarakat itu pasti mempunyai sebuah daya atau dia pasti mempunyai sebuah power. Selanjutnya adalah asumsi dasar pendekatan berbasis kekuatan klien. Tadi disebutkan bahwa model kekuatan atau strengths model ini terkait dengan sangat erat kaitannya dengan konsep pemberdayaan. Kalau pemberdayaan sendiri kan dapat didefinisikan sebagai proses membantu individu, kelompok masyarakat untuk bisa meningkatkan kekuatan personal, sosioekonomi, dan politik sehingga mereka bisa mengembangkan pengaruh terhadap perbaikan lingkungan mereka. Nah, model ini juga berupaya untuk mengidentifikasi, memperkuat kekuatan, sumber-sumber yang dimiliki, dan membangun apa yang berada di seputar klien. Pendekatan berbasis kekuatan itu juga menekankan pada nilai-nilai, keyakinan, dan sumber-sumber pencapaian aspirasi-aspirasi orang yang menjadi klien. Nah, di sini terdapat 4 asumsi yang mendasari model berbasis kekuatan klien. Yang pertama adalah setiap individu atau kelompok itu memiliki kekuatan.
Jadi tidak ada orang atau kelompok yang tidak memiliki kekuatan. Yang kedua, kondisi trauma atau mungkin penyakit atau penderitaan di masa lalu atau yang sedang dihadapi itu mungkin saja bisa menjadi luka, tapi juga bisa menjadi sumber dan tantangan serta kesempatan bagi klien untuk bisa bangkit dan mengembangkan diri. Yang ketiga adalah tidak ada yang mengetahui batas maksimal klien untuk bisa tumbuh dan berubah. Untuk itu, klien akan sangat terbantu jika mereka dilayani dengan kerjasama yang baik dan melalui penghargaan terhadap aspirasi dan harapannya secara serius. Yang keempat, lingkungan di mana klien berada atau di mana klien tinggal itu juga sebenarnya memiliki sumber-sumber kekuatan. Selanjutnya, salah satu teknik yang mendasari pada model kekuatan atau strength model yang kita bahas dalam slide sebelumnya adalah analisis jaringan sumber. Diartikan sebagai sebuah pemetaan atau pengukuran hubungan dan interaksi antar beragam sumber dalam sebuah kesatuan atau entitas sosial, misalnya lingkungan keluarga, lembaga, atau masyarakat yang melibatkan orang, kelompok, dan beragam pelayanan sosial di dalamnya. Nah, pelayanan sosial itu misalnya sekolah, rumah sakit, bank, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Nah, analisis jaringan sumber itu dirancang untuk memetakan dinamika interaksi antara sumber internal dan eksternal yang terkait dengan klien yang penyandang masalah, sehingga nanti bisa dibuat rencana intervensi mana yang tepat untuk meningkatkan keberfungsian sosial dari klien. Nah, biasanya ada 3 hal yang digali dalam pembuatan analisis jaringan sumber. Yang pertama, jenis dan kualitas sumber. Jadi, sumber dan jenis dan kualitas apa saja yang terlibat dalam kehidupan klien. Misalnya, sumber-sumber apa saja yang dimiliki klien, terus manfaat apa saja yang diperoleh dari sumber tersebut. Nah, yang kedua adalah aksesibilitas klien dengan sumber. Dalam kaitannya dengan sumber eksternal, ini misalnya lembaga sosial lokal mana yang paling sering atau mudah diakses oleh klien. Apakah klien tersebut bisa mengakses sekolah atau bisa mengakses koperasi dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah interaksi antar sumber. Bagaimana hubungan antara sumber-sumber yang ada, apakah hubungannya kuat, sedang, atau lemah. Jadi kalau analisis jaringan sumber itu kita bisa membuat matriks atau rancangan sumber-sumber apa saja yang menjadi kekuatan bagi klien. Misalnya dia punya sumber kekuatan internalnya berupa keluarga, maka kita tulis, atau teman, atau tetangga yang memang solid. Lalu sumber eksternalnya misalnya dia bisa mengakses lembaga-lembaga lokal, misalnya lembaga sosialnya misalnya masjid atau gereja atau sekolah atau koperasi dan lain sebagainya. Baik teman-teman, cukup sekian materi yang kita bahas di pertemuan 8 ini. Pada pertemuan 8 ini kita membahas mengenai profesi pekerjaan sosial. Nah, kenapa ini kita bahas? Karena dalam etika pengembangan masyarakat itu juga terkait dengan pekerjaan sosial. Karena tadi kita tahu bahwa pekerjaan sosial itu goals utamanya atau tujuannya adalah meningkatkan keberfungsian sosial. Jadi, dalam mata kuliah etika pengembangan masyarakat itu juga masih terkait dengan profesi pekerjaan sosial. Nah, baik kita akhiri pertemuan hari ini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sehat selalu. Terima kasih.